ngobrol bareng kita. Aku Kiko dan aku Sasa. Jadi kali ini kita akan ngobrol tentang tanggapan orang tentang perempuan, self love dan hal-hal menarik dalam diri kita. Oke, jadi halo Sasa. Halo. Sekarang Sasa lagi sibuk apa nih? Kalau aku sih sekarang lagi sibuknya kuliah. Kalau kamu gimana nih? Sama aku juga lagi sibuk kuliah. Sekarang Sasa lagi semester berapa? Aku semester 3. Oh, sama. Iya. Pertama aku mau tanya dulu nih tentang anggapan kamu. Seorang perempuan yang bersekolah dan berpendidikan tinggi kemudian ujung-ujungnya menjadi ibu rumah tangga dan mengurus anak. Menurut aku sih menjadi ibu rumah tangga kan bukan hal yang mudah ya. Dimana ketika kita berpendidikan itu tuh tidak hanya mendapatkan ibu aja. Jadi ketika kita berpendidikan kita tuh itu adalah proses kita buat mengembangkan diri kita, kemampuan kita, sikap kita, value kita di dalam individu maupun di sosial kan. Jadi aku rasa ketika kita berpendidikan itu tuh kita tuh menemukan versi terbaik dari diri kita. Dan kan seperti kita tahu kalau jadi perempuan kan dituntut untuk menjadi ibu, istri sekaligus pendidik pertama bagi anaknya. Jadi ketika aku mampu menemukan versi terbaik dari diriku, aku rasa aku bisa memberikan hal terbaik dan membentuk kualitas anakku ya udah dengan cara yang terbaik dari diri aku. Jadi hal itu aku rasa tuh kayak tidak ada salahnya. Namun ketika dia nanti mau memilih untuk bekerja, dan itu aku rasa dia berhak untuk menentukan pilihan hidupnya itu seperti ini. Karena kodrat seorang ibu tuh tidak melahirkan, menyusui, menstruasi. Karena tugas di rumah kan juga tugas bersama. Dan menurut aku, tentang anggapan aku tentang seorang perempuan yang memilih untuk mengurus anak, itu tuh gak ada salahnya. Cuman beberapa masyarakat dengan yang pikirannya masih kuno sering dianggap remeh hal seperti itu. Iya, dan menurut aku di sini kesetaraan gender jadinya sangat amat penting dong. Jadi dari kesetaraan gender itu kita bisa tahu gitu bahwa kodrat perempuan bukan hanya melayani dan di dapur atau mengurus anak saja. Jadi kodrat perempuan itu dia berhak untuk mendapatkan hidup yang layak, secara terhormat, berhak menentukan pilihan hidupnya. Jadi ketika kita menyadari bahwa kesetaraan gender itu penting, itu tuh kita bisa saling menghargai. Kita juga mengurangi adanya diskriminasi, pelecehan yang terjadi kayak itu kan. Jadi aku rasa kesetaraan gender ini juga bukan terjadi di perempuan saja kok. Di laki-laki pun mungkin terjadi kayak gitu. Terus habis itu aku rasa ketika kita paham bahwa kita tuh sama-sama memiliki hak yang sama-sama antara laki-laki dan perempuan ya. Jadi kita tuh untuk mungkin kita jauh lebih rukun dan mengerti, oh ya kekurangan ini saling menghargai, dan mungkin nantinya tidak akan ada rasa kayak perempuan pasti di belakang daripada laki-laki. Karena ketika perempuan itu mampu sebagai pasangan atau sebagai pendamping kita itu support, kayak membiarkan pasangan kita bersinar, itu menjadikan suatu kesenangan. Tapi menurut aku hal seperti ini penting untuk bekal bagi seorang perempuan yang belum menikah untuk mengetahui pasangannya seperti apa. Karena nanti bakal susah jika kita mendapatkan pasangan yang tidak mengerti kita, tidak mengerti tentang kesetaraan gender. Menurut aku itu sangat berat nanti ketika kita menjadi ibu rumah tangga dan dianggap remeh hal seperti itu. Nah, tapi kan seperti yang kita tahu bahwa jadi perempuan itu kan bukan hal yang mudah nih. Beberapa haknya aja masih sangat-sangat dibatasi. Kayak untuk perempuan sukses tetap mendapat cibiran bahkan hinaan. Menurut kamu nih apa sih yang membuat hak perempuan ini sangat amat dibatasi? Yang pertama mungkin menurut aku adat istiadat, kemudian tradisi, dan kemudian masyarakat yang masih menganggap hal tersebut itu kuno. Karena ketika perempuan memutuskan untuk bekerja dibilang melawan kodrat, dan kemudian ketika perempuan memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga dibilang mengorbankan bakat. Jadi pikiran masyarakat sih yang sangat amat awal. Terus dan menurut aku ketika banyaknya hambatan buat ia menyampaikan haknya itu membuat perempuan itu takut menyuarakan bahwa misalnya aja
anggapan masyarakat yang sangat masih awam aja ya kayak gitu. Dan menurut aku ketika banyaknya pikiran yang terlalu awam tersebut membuat perempuan itu jadi takut menyuarakan apa yang terjadi, ya, menyuarakan pilihannya ya. Jadi kadang ketika ingin memutuskan suatu keputusan masih berpikir aku bener nggak sih seperti ini. Dan ketika mungkin nantinya pun dia di tempat kerja mengalami hal yang tidak dia inginkan, dia tidak berani menyuarakan hal itu karena dianggapnya ya sudah, siapa suruh kamu bekerja, kan dari awal sudah dilarang. Dari awal seharusnya kamu menjadi ibu rumah tangga saja, tapi kan kamu tetap melanggar hal itu ya itu. Jadi ya udah dianggap pelecehan, ya sudah dibiarkan saja karena dia rasa kita pun udah melawan kodratnya kita ya. Berarti beratnya jadi wanita karena perlu mental yang kuat untuk berani mengambil keputusan dan mendengarkan cibiran dari masyarakat seperti itu. Dan itu tuh yang memberikan cibiran tuh tidak hanya lelaki, maksudnya sesama perempuan bukan saling menguatkan kan. Harusnya melihat wanita lain sukses itu kita rasanya tuh bangga nggak sih, kita saling merangkul. Lebih banyak ketika melihat wanita lain sukses malahan menganggap itu tuh sebagai ajang buat kita berkompetensi kayak gitu loh. Jadi kebanyakan perempuan yang bekerja tuh juga dunianya nggak mau kalah satu sama lain ya benar. Jadi seharusnya bukan saling support kayak itu, malah saling menjatuhkan biar kelihatan kita tuh jauh lebih unggul gitu. Seorang perempuan kebanyakan kan saling menjatuhkan ketika di dunia kerja. Nah di situ berarti seorang perempuan itu harus memiliki mental yang kuat dan memerlukan sebuah tentang mengetahui dirinya sendiri, yaitu self love ya. Nah menurut kamu nih seberapa penting sih self love bagi kamu Sa? Ya seperti kita tahu kan bahwa manusia yang bukan bermanusia tetap mempunyai kekurangan. Karena tuh kita tuh udah berusaha sekuat mungkin kan buat kayak apa punya kekurangan, tapi tuh cibiran dari orang lain ya kadang masih ganteng dan nggak mengerti diri kita. Jadi kita sangat penting buat self love karena kita jadi mengetahui ya ketika aku sayang, aku cinta sama diriku, aku yang bagaimana keadaan diriku, itu menurut aku tuh membuat kita tuh jauh lebih kuat ketika orang lain menghujat, memberikan cibiran gitu kan. Maksudnya malah kita sempurna apa juga dari manusia tetap mendapatkan hinaan kan, kayak tetap aja kurang di mata manusia kayak gitu. Ya karena kan ketika wanita itu lebih unggul ada yang iri, dan ketika melihat wanita di bawahnya pasti yang lainnya beranggapan akan ingin menjatuhkan. Iya, jadi ketika kita self love itu menurut aku tuh membuat kita tuh malah merasa tuh kayak kekurangan kita adalah hal yang patut kita syukuri, karena emang kita kan selayaknya manusia dan wajar aja kalau mempunyai kekurangan itu. Jadi ketika kita self love itu menurut aku juga meningkatkan kita buat bersyukur atas diri kita kayak gitu. Dan aku rasa juga ketika kita mencintai diri sendiri itu kita juga jadi menebarkan hal-hal baik buat orang lain. Jadi kita juga bisa merasa kalau kita tuh dicintai, karena kita tidak mungkin kan mencintai orang lain tapi kita tidak mencintai diri kita sendiri ya benar. Oke, sekarang aku mau tanya nih sama kamu Sa. Kira-kira apa pesan kamu untuk diri kamu sendiri di versi yang sekarang ini? Tentunya sih makasih udah bertahan dan survive sampai sejauh ini, dan makasih juga udah nebarin hal-hal positif buat orang lain maupun diri sendiri. Maaf juga kadang terlalu keras dan terlalu mentingin orang lain daripada diri kamu sendiri. Semoga aku nantinya jauh lebih baik lagi dan lebih kuat daripada hari ini. Oke, terima kasih Kak Sasa. Tadi adalah pertanyaan terakhir dari aku. Sama-sama, dan senang juga sih udah bisa ngobrol dan sharing-sharing. Semoga di lain waktu kita bisa lebih banyak lagi yang bisa di-sharing. Oke. Harapan kita dengan adanya podcast ini untuk meningkatkan kesadaran bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, untuk meningkatkan kesadaran pentingnya menghormati satu sama lain dalam aspek apapun. Oke, jadi sekian dulu podcast dari kita. Semoga kita punya waktu lagi buat ngobrol-ngobrol, dan thank you for your attention guys.
Bye.